Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Setelah kalian mempelajari tentang komponen kimiawi sel dan bagaimana yang terjadi pada bioproses sel termasuk transport membran, sekarang kita akan melakukan suatu praktikum tentang difusi dan osmosis untuk mengetahui apa yang terjadi pada transport membran sel. Dasar teorinya, masih ingat kalian apa itu difusi? Difusi itu adalah perpindahan molekul zat terlarut dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sering melakukan suatu pengamatan, misalnya pada pembuatan teh ataupun kopi, bisa kalian coba. Nah, percobaan dari difusi ini tujuannya untuk apa? Agar siswa dapat menjelaskan proses difusi di dalam sel. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan untuk percobaan difusi yaitu teh celup sebanyak 2, kemudian 2 gelas, air panas, dan juga air dingin. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, kalian masukkan sebungkus teh celup ke dalam segelas air panas. Bisa kalian beri labelnya pada gelasnya A, dan satu bungkus lainnya ke air dingin dengan diberi label B. Cara kedua, ukur waktu yang dibutuhkan sampai seluruh air berwarna merata. Jadi perlu kalian siapkan bisa stopwatch, HP, ataupun jam tangan. Pertanyaannya, bagaimana arah pergerakan zat teh saat dicelupkan ke dalam air panas? Gelas manakah yang paling cepat berwarna merata? Mengapa? Kemudian 3, faktor apakah yang mempercepat gerakan air? Nah, selanjutnya percobaan yang kedua adalah percobaan osmosis. Masih ingat ya kalian apa itu dengan osmosis? Osmosis adalah proses pindahnya air atau pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi lebih tinggi melalui selaput semi permeabel. Kemarin sudah kita jelaskan tentang osmosis yang salah satunya pada daging ketika kalian sudah melakukan pemasakan hewan daging korban. Nah, sekarang dalam percobaan ini kita akan mencoba pada sel tumbuhan. Alat apa saja yang perlu kalian siapkan? Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah air, kentang, garam, stopwatch atau jam tangan, 2 buah gelas, dan penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur berapa panjang kentang. Cara kerjanya, yang pertama, tuangkan air pada kedua gelas hingga tinggi air sama. Langkah kedua, berilah gelas A dengan 2 sendok garam. Kemudian yang ketiga, potong kentang 4 kali 1 kali 1 cm sebanyak 4 buah. Masukkan 2 potongan kentang ke gelas A dan 2 potongan kentang ke gelas B. Nah, langkah selanjutnya, simpanlah di tempat yang aman selama 5 jam. Kemudian amatilah perubahan yang terjadi pada kentang. Kemudian kalian ukur berapa panjang kentang setelah dimasukkan ke dalam
larutan yang berkonsentrasi berbeda. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut untuk menyimpulkan fakta. Pertanyaan pertama, adakah perubahan ukuran kentang pada kedua gelas? 2. Mengapa ukuran kentang dapat berubah? Kaitkan dengan proses pergerakan air. Yang ketiga, pada gelas A, air mengalir dari titik-titik ke titik-titik atau dari larutan konsentrasi titik-titik ke larutan konsentrasi titik-titik. Selamat mencoba, silahkan kalian kerjakan praktikumnya, kemudian kalian buat video dan diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Kemudian nanti linknya dikirimkan ke grup WA. Demikian, wassalamualaikum.